Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apunten singkat mawon. Napa saged kita sampai datang wusul datang Gusti Allah tanpa melalui bimbingan kedah harus piat datang guru mursyid. Mekaten ngapunten saten. Nggih. Tinggal mandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf sama teman-teman jamaah dan sama Tuan Guru karena saya sering bertanya. Soalnya di rohani ini perjalanannya sangat sakit dan membingungkan juga, Tuan Guru. Pertanyaan saya yang pertama, di hadis atau di kitab saya kurang memahaminya, Tuan Guru. Ini masalah Tuhan. Tuhan kan berkata, barang siapa mengenal aku, akunya Tuhan, maka itulah aku. Itu nggak tahu di hadis apa, saya kurang paham apakah itu benar atau enggak. Mohon penjelasannya. Terus yang kedua, Tuan Guru, untuk pandangan ahli zuhud itu kan selain pandangan selain Allah kan syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Di perjalanan saya, rohani saya itu begini, Tuan Guru. Dia, engkau, aku, semua itu Allah. Dari pandangan saya otomatis Allah itu banyak. Dia Allah, engkau Allah, bahkan air, kayu itu pun Allah, Allah, Allah semua. Ya, untuk mengesahkan, menunggalkan satu ahadnya Allah itu cara pandangnya gimana? Apakah dia ya aku ya dia? Mohon penjelasannya. Terus yang di dalam hati bertanya jawab sendiri itu kan warid ya, Tuan Guru ya. Nah, sebetulnya warid itu siapa? Itu kurang paham juga. Soalnya sangat menyakitkan, Tuan Guru, kalau nggak ada yang menerangkan. Saya kira dari saya cukup sekian itu, Tuan Guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Itu juga diterangkan di dalam Ihya. Ya. Itu setahu saya adalah hadits qudsi. Ya. Barang siapa yang kenal dirinya, ini pertama prosesnya itu, maka betul-betul akan kenal Tuhannya. Itu prosesnya di situ. Berarti kita harus mengenal siapa diri kita. Status asli nih awak dhewe iku sapa? Status kita itu siapa? Lah, disinilah Bapak Ibu akan masuk pada bab penguraian sifat hakikatnya hamba dan sifat hakikatnya Allah. Contoh, wujud itu sifat hakikatnya siapa? Allah dah. Wujud. Contoh wujud. Atau hidup. Ini kan tertuang di dalam sifat wajibnya Allah. Wujud itu sifat nafsiyahnya Allah, wajib nafsiyahnya Allah. Hayat, hidup, sifat ma'aninya Allah di dalam sifat wujud. Kebalikan wujud berarti tidak wujud. Adam. Kebalikan sifat hayat, hidup berarti maut atau mati. Kalau kita sudah menyadari kalau kita itu tidak wujud, kita itu tidak hidup, maka itu dikatakan kenal dirinya. Sistem yang seperti ini, Bapak Ibu, khayalah umum tidak masuk, nggak diterima. Loh,
Wong kita wujudnya ya ono ngene kok. Lah ngoten nggih. Kok dikatakan tidak wujud? Wong saya bisa makan, bisa apa kan tandane aku urip. Lah gitu toh. Ingat, makhluk utawa hamba itu adanya itu sebab diadakan, tapi kudu ngerti asal usule adanya makhluk iku tidak ada. Makhluk asale maut mati, yuhyi wa yumitu. Lah ya. Asale kita itu adalah mati. Terus merasa hidup sebabnya dihidupke Gusti. Nah, ketika Anda masih merasa wujud sebab diwujudkan yang wujud, merasa urip sebab diuripi sing urip, jenengan punya rasa seperti itu, masih hulek-hulek sampai cukul, gak kira kau kenal aku, gak kira kau kenal Gusti, gak kira jenengan sampai bisa ketemu Allah baik dunia maupun akhirat. Apa ya mungkin orang yang buta itu bisa melihat sama dengan orang yang tidak buta? Sama. Apa mungkin? Sama. Enggak mungkin. Orang yang buta, walaupun dimasukkan masjid sini, lampunya dibesarkan, tetap gelap. Gelap. Orang buta. Tapi orang yang tidak buta, jangankan banyak, ada cahaya seberkas aja, akhirnya terang, bisa tahu jalan, tahu jurang, mana jalan mau, mana jurang tahu. Nggak akan tersesat, nggak akan. Ibarat laksana berjalan, nggak mungkin ketabrak cagak, nggak mungkin. Walaupun seberkas cahaya, apalagi berwatt-watt niki, wow. Lah, yang dimaksud pertanyaan pertama bagaimana? Kudu kenal dirinya. Nek wis kenal dirinya ya kenal aku. Maksudnya ya apa? Kalau di dalam diri panjenengan itu sudah tidak berlaku, keakuan kita yang wujud, keakuan kita yang hidup, keakuan kita yang melihat, mendengar apapun, maka itulah yang disebut faqad arafa rabbahu, kenal aku. Sebab yang melihat yang wujud, itu yang wujud sendiri. Apa mungkin perkara yang tidak wujud itu bisa melihat yang wujud? Nggak mungkin, nggak bisa. Oleh karena kita didominasi sifat basariyah, yang sifat basariyah menekan kepada kita untuk beriman dan merasakan kita yang wujud, kita yang hidup itu lupa, akhirnya sampai kapanpun tidak akan dikatakan bisa kenal aku, kata Allah. Itu yang pertama. Untuk yang kedua tentang masalah Allah banyak, ya. Piye amriye iku dadi siji. Lah ngono toh? Pandanglah banyak itu untuk menjadi ahad. Di dalam Al-Quran, nek tentang masalah menyebut dirinya Allah, itu mutakalimnya itu tidak hanya ana. Mukhotobnya itu tidak hanya ana. Kadang nahnu padahal itu kita. Kita lah banyak toh Pak ya. Tapi mengapa Allah menyebut nahnu? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku iki lho bahasane lho ngono. Kita iki mboten. Padahal kalimatnya itu nahnu. Lah nahnu terjemahnya kita. Allah kok ngomong kita? Kan nggak mungkin kalau akal, ya tak?
Tak bisa Pak, akal sampean buat menerima harus dengan iman. Wa nahnu, dan aku, akrobu iku lebih dekat min hablil warid, dari urat nadi. Aku iki lebih dekat dari urat nadi. Kok nahnu, kok gak ana apa? Padahal yang lainnya ana, seperti la ilaha illa ana fa'budun. Lagi innani anallah la ilaha illa ana fa'budni, ya'i mutakalim wahdan, fa'budni wa aqimis shalah lidzikri. Le kok gak apa namanya, kok gak harus seperti itu, kok kadang wanahnu. Ternyata ini Pak, carane sampai nek umpama pingin untuk ke akad, padahal itu banyak nih, lakukanlah proses ahadiyah. Apa sih ahadiyah? Memandang si A, si B, si C, si D ku la farqa bainahum. Urip si C, si B, si D sampai Z satu pelaku. Allah ya kuwi, Allah ya kuwi, Allah ya kuwi. Laksana gini. Di dalam Al-Quran kita dididik Asmaul Husna yang jumlahnya adalah 99. Mulai Ar-Rahman, Ar-Rahim sampai As-Sabur. Itu kumpulkan jadi siji, dicecep oleh asma Allah. Makanya ada Al-Jalalah, lah gitu lah. Dicecep. Berarti 99 itu melebu masuk di dalam Allah. Iki namanya proses ahadiyah. Kalau sudah muncul dintaktung Allah nama, iku berarti ahad. Kul huwallahu ahad. Terus caranya ya apa? Ya dengan rohaniyah sampean. Jangan menganggap banyak itu banyak. Anggaplah banyak itu tunggal. Sopo sing nguasani sholat subuh atik kunut? Allah. Sing nguasani subuh gak atik kunut? Allah. Siapa yang membaca Fatihah bismillah dibesarkan? Allah. Yang disirikan? Allah. Wonten gelut tak kira-kira? Ono khilaf kira-kira? Mboten enten. Kalau sudah jatuh ke wilayah itu nggak ada yang khilaf. Kalau belum jatuh ke akad, mesti kita adalah fanatik Pak. Loh, nek gak ono subuh kalau nggak ada kunutnya nggak sah. Harus nek lali, kalau lali lupa kita harus ganti dengan sujud sahwi. Tak gitu toh? Yang tidak pakai kunut bagaimana? Punya hujah sendiri. Gegeran Pak. Nggak bisa rukun umat Islam ini. Khilaf gara-gara saling fanatik kita. Akhirnya tidak rukun. Justru ketidakrukunan inilah yang akan menjadikan kehancuran umat Islam. Ingat, Rasulullah sampun memberikan satu keputusan dalam satu hadis, besok iku ya, besok umatku Islam banyak tapi mutunya seperti buih di lautan. Tahu buih? Untuk nih loh, ning lautan diterpa ombak ke barat, ya ke barat, timur, ya ke timur, ya seperti ini sudah. Diombang ambing, ya tak? Akhirnya sampai iku lali Allah. Kapan berhentinya khilaf itu kapan? Sama. Ketika saat kita di thariqah, mohon maaf. Silahkan yang ingin jalan dari arah timur, jalan dari arah barat, arah selatan, arah utara, silakan. Semuanya itu Allah yang memperjalankan dirimu, tapi jangan fanatik dengan itu, sebab kau bila mana kau fanatik, kau akan menyalahkan jalan orang lain yang menurut kamu kau anggap salah. Lah gitu toh? Itu pasti
Akhirnya mohon maaf, nggak boleh kau itu berguru apa jenenge dua, nggak boleh, harus satu lagi gitu. Wis, iki eranya tidak era seperti dulu yang disembunyikan, Pak. Eranya sekarang itu transparan. Artinya boleh kamu itu memakai mohon maaf pedoman-pedoman yang lain. Muaranya itu hanya pada Allah. Nek kalau gegeran terus wis tak gak wusul-wusul, temen gak wusul-wusul. Sampai harus punya prinsip keimanan, sana sing lakokno ya Allah, situ yang memperjalankan juga Allah, semuanya ya Allah. Sebab kalau boleh saya gambarkan, Pak, ya. Amit. Iki gunung, Pak. Dukur iki Allah. Boleh kau lewat sisih kene munggah, boleh sisih mriki, sisih sana, silakan. Muaranya hanya pada ada yang terlalu lama, Pak. Mumet serang gini. Akhirnya ya judulnya kene. Paham nggih? Wis tak gak apa-apa jarno. Ada yang wis gak apa-apa langsung ae abot-abot titik. Misalkan silakan babano. Nek kita ribut masalah jalan, ribut masalah guru, mohon maaf, gak totok bos, fanatik kita. Wone gak guruku ngono, wah gak sah. Kuwi ku pangeran ta. Kok berani ngesah dan tidak ngesahno? Lah gitu toh. Sadarlah saudaraku, itu salah satu faktor mengapa kita terlalu lama tidak bisa jalan ke Allah, sampai ke usul pada Allah, karena kita masih memandang jalan orang lain kita anggap salah. Padahal di sana yang ngelakokke, yang memperjalankan itu juga Allah. Nek ngene rukun enak, Pak. Paham nggih? Nah, silakan bertemu Allah waktu sholat, silakan bertemu Allah kau lewat sedekah, silakan bertemu Allah lewat zakat, puasa, haji, bahkan silakan bertemu Allah lewat tengah-tengah kau bekerja, silakan. Allah iku luas, boten dangkal. Jadi harus melakukan proses ahadiyah menuju ke ahad. Yang ketiga masalah wali, ya ta? Apa mungkin wong kula wuta sampean mboten? Apa sah saya mengatakan, oh Pak Egi gak wuta, sah mboten? Mboten sah. Bagaimana saya bisa mengetahui kalau Bapak gak wuta, lah wong kula niki wuta. Saya mengatakan Bapak tidak wuta atau wuta kalau saya tidak buta. Cetok maksud kula. Jenengan nek pengen tahu wali itu, jenengan kudu dadi wali. Duduk wali murid lo ya. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Wis ana ajiri seperti itu dalam hati kita. Jangan boro-boro kita mengatakan aku wali. Iya bener wali santri. Amal arif la yarawna li anfusihim syai'an. Ya Allah, kita itu tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa gelisah, tidak ada rasa takut manakala kita sudah tidak ada. Sudah tidak berlaku kita. Kalau kita sudah tidak berlaku diri kita, maka dengan sendirinya yang berlaku hanyalah Allah. Masa mungkin Allah iku wedi? Tahu gak Allah wedi?
Mboten enten Allah wedi. Allah khawatir gak mangan. Allah khawatir nyun sewu. Nek bahasa kita manusia sih nek rasa khawatir, Pak. Anak kusuk dadi apa ya? Sik gak khawatir. Gini. Tak sekolah ke suk nek nyambut gawe cek gampang. Ngaten nggih. Ondoke suk dhek iku ceke ngalim dengan ilmu itu nanti dunia akan katut. Lah ngaten nggih. Wis macam-macam iku sifat basaria. Aku suk iku nek mati mlebu surga ben neraka ya. Ora khawatir. Ketika kekhawatiran itu terjadi akhirnya di ibadah laku dohir iki dipeni. Jadi nggak tahu pernah pulang di masjid. Pulang-pulang kalau makan, nggak kerja, nggak apa masjid. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya nggak apa-apa. Cuman ya. Untuk mencetak jadi kekasih Allah, kembalilah kepada surat Ali Imran ayat 31. Itulah kekasih Allah. Syaratnya harus mengikuti teladani Kanjeng. Kita umat Islam khususnya neladani Rasulullah itu hanya sebatas syariat saja. Kebanyakan. Sementara hakikatnya beliau untuk bisa sampai makrifat ruhaniyahnya itu sedikit sekali umat Islam itu. Umpama saya, mohon maaf loh ya. Umpama saya ranking. Saya ranking ini. 99,9% itu hanya syariatnya saja. Yang 1% itulah yang menjadi pilihan Allah, jadi kekasih Allah. Hanya itu. Sekarang jumlahnya manusia umat Islam berapa, Pak? Sampeyan hitung dhewe. Itu makanya ojo heran nek ngaji babakan hitam, babakan ilmu tentang hati, tawiti sing ngaji. Nek disetelno orkes, setelno opo ngene modele ya. Sing teko iku teko ndi Pak. Masya Allah. Itulah wis zaman nggih. Umat Islam banyak tapi mutunya seperti buih di lautan. Ini sabda Rasulullah, hadis ya. Faktanya memang iya. Begitulah. Jadi yang disebut wali adalah wong sing kelangan wonge. Orang yang sudah kehilangan orangnya. Sudah tidak berlaku hukum basariyah. Yang berlaku hukum basiroh. Pahami? Kul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Tatkala di dalam hatimu iman hanya Allah, murni millata Ibrahim hanif, maka sirnalah, hilanglah iman-iman yang tadinya saya itu imannya wakeh tadi yo. Saat itu hilang. Tatkala dalam masjid ini lampu mati gelap gulita, kita tidak bisa melihat apa-apa. Ketika saat cahaya di lampu dinyalakan, seketika itu kegelapan langsung hilang. Begitu. Ada lagi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwun sangat Yai, banyak ilmu yang sangat banyak yang bisa membukakan hati saya dan kita semua. Ada beberapa titik poin. Yang pertama, alangkah indahnya jika semua sudah pada titik
hakul basirah. Kemudian pada titik iktimang. Tetapi orang yang pada pilihan Allah dan kenyataannya bahwa apakah yang menjadi tanggung jawab kita semua sebagai kepala keluarga, orang tua terhadap anak, sedangkan di lingkungan kita, anak atau keluarga kita itu adalah belum bisa melaksanakan bahwa pada tingkatan iktimat tersebut, Yai. Ini yang jujur menjadi ganjalan bagaimana kita melatih, kita membiasakan keluarga pada titik tersebut, Yai. Suun sangat. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Ku anfusakum wa ahlikum naro. A'rif nafsaka wa auladaka wa azwajaka billah. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Kenalilah dirimu. Setelah kau mengenal dirimu, maka kenalkanlah anak dan istrimu pada Allah. Berarti ada tahapan, Pak. Keluarga kita, khususnya anak dan istri kita sebagai seorang suami, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bertanggung jawab penuh baik dunia sampai akhirat seorang suami itu atas semua apa yang terjadi pada keluarga. Didandani diseatine pae iki. Kalau sudah kita benahi, kita bangun jiwa kita, maka wa ahlikum, baru anak dan istri. Sebab kita nggak mungkin akan bisa membenahi orang lain manakala kita belum berbenah diri terlebih dahulu. Iki logika aja. Ini konteksnya ilmu. Terus ada yang tidak seperti itu. Tidak melangsungkan dari ayahnya kepada anak dan istri. Diajaklah anak dan istri untuk ngangsu ilmu kaweruh ini. Tidak langsung dari suami. Ini politik. Ini politik. Sama halnya saya tidak akan ditetapkan hukum mencuri sapi. Lawang saya itu mencuri tamparnya. Sapinya ikut sendiri. Ditanya saya, Pak Polisi, kamu yang mencuri? Bukan, Pak. Saya cuma mengambil tampar, dia yang ikut. Iki Abu Nawasan nggih? Abu Nawasan. Nyun sewu, gak apa-apa. Karena pertimbangan waktu. Sebetulnya anak-anak kita itu tanggung jawab kita, bukan tanggung jawabnya Pak Yai, bukan. Lah jenengan merasa belum sampai di situ dipondokke, lah ngeten ta? Lah bentuk jenengan mondokke itu berarti jenengan ini bertanggung jawab dunia dan akhirat. Logikanya ngoten. Arif dirimu sendiri, kenali dirimu sendiri. Setelah kau mengenal dirimu sendiri, kenalkan anak dan istrimu pada Allah. Kita umat Islam kebanyakan mengenalkan anak kita itu tidak pada Allah,
dunia dulu. Nak, kowe tak sekolah ke sing dhuwur ya, engko nyambut gawe cekne gampang. Nggih ya? Ukuran banyak manusia pertimbangannya sukses dunia. Man arada dunya fa'alaihi biilmin. Memang benar. Rasulullah mengatakan barang siapa yang ingin sukses dunianya, maka harus berilmu. Berarti berilmu harus sekolah. Tapi ingat, waman aradal akhirah fa'alaihi biilmin. Ya kudu dengan ilmu. Nek kui kepingin sukses akhiratmu. Gak mungkin Rasulullah menyebutkan dunia tok, ndak mungkin. Dunia saja nggak mungkin, pasti akhirat juga. Waman aradahuma fa'alaihima biilmihima. Nggih, dengan ilmu juga. Artinya boleh Pak, kita itu mendidik anak itu untuk sukses dunia, tapi jangan lupa sukses akhiratnya. Ruhaniyahnya ilmu, makrifat pada Allah. Itulah yang dimaksud awaladun soleh. Anak soleh itu ya situ. Jadi itu kewajiban kita sebagai seorang suami atau seorang pemimpin di dalam rumah tangga. Nah terus, kula hanya mengerti di titik ilmu Gus, tapi laku untuk makrifat dereng, apa saya boleh mendidik anak istri saya? Lah gitu toh. Boleh Pak, ini karena konteksnya ilmu. Ilmu kudu diucapkan, ilmu kudu disampaikan walau satu ayat. Urusan nanti untuk sampai pada makom yang tertinggi jam'i, ini lakunya tergantung masing-masing. Dulu memang diomongi nggak boleh Pak. Era dulu. Jangan kau bilang siapa-siapa. Istrimu jangan kau bilangin. Nah gitu toh. Kumbi, namanya kumbi itu. Kerap. Takutnya fitnah. Padahal tidak. Monggo. Mursyid terhadap murid untuk menuntun supaya wusul. Jenengan sebagai orang tua sama statusnya mursyidnya anak-anak, guru akhirat anak-anak, anak dan istri. Urusan anak dan istri mau terima atau tidak, la ikraha fiddin, qad tabayyana rusdu minal ghoi, bukan urusan kita. Bukan urusan kita dia mau menerima atau tidak, bukan urusan kita. Jenengan gak usah mangkel. Walaupun ibu ngomong, ngaji apa iku? Jebule ninggalno kewajiban kerja, males-malesan. Nah gitu nggih? Kadang-kadang seperti itu Pak, sampean dilokno bojo ngono iku alah cuwilik. Nggih. Cuwilik kecil. Nggih kok sumpek besok ku ya apa ning akhirat aku ya sakno. Wis tah ya. Wong sing gak ro dalan sebabe wuta dituntun, dudono dalan yang bener gak gelem ya wis ben, dudu urusamu. Sing penting urusamu iku mlakumu bener jalan. Lawang itu istri, anak, orang dekatku lho Gus. Aku pengen ketemu sesuk ning akhirat, gak di dunia aja. Boleh prinsip seperti itu. Tapi ada batasnya bos. Ada batasnya. Ya. Daripada sampai membawa beban medongkol dalam hati jenengan, ciut hati sampai gara-gara seorang dekat yang pada kita mencemooh dan lain sebagainya,
Akhirnya yang susah jenengan dewi. Ingat, buka surat Al-Hadid, Al-Hijr 94 sampai 99. Bagaimana Rasulullah? Ketika Rasulullah menyampaikan dinul haq, ajaran kita, ajaran Rasulullah untuk menyerukan kita untuk lekas kembali pada Allah dengan terang-terangan. Bagaimana umat pada saat itu mencemooh, mencaci. Sempat beliau itu dadanya itu sempit. Akhirnya diingatkan oleh Allah, Muhammad, sucikanlah hatimu dari itu semuanya. Dengan cara bagaimana? Dia mencaci, dia menghina, dia tidak mau menerima ajaran ini, semuanya dilihat dari kacamata hakikat semata-mata, juga karena digerakkan. Loh itu, kalau sudah masuk di sini, sampai di Kediri, wilayah Badas dan Semerap, ajaran saya ini, ajaran yang sudah kami sampaikan serukan ini, dikatain apa Pak? Roti rasa tai. Iya, sudah masuk Pak di HP saya, masuk. Langsung WA saya. Manggil saya bukan Son, Mukhlason, enggak. Iku sih bagus. Manggil saya Bel, bukan. Bel itu klakson loh Pak ya. Apa manggil saya? Anjing. Babi. Wallahi. Kalau saya tidak melihat Allahnya, ya Allah ya Karim, sempit pada daniki, sempit ya aku dhewe sing ngrasakno, loro ya aku ngrasakno, lah apa melok-melok ngono. Ini hanya masih dunia maya, ya. Rasulullah langsung. Bagaimana kaum Taif ketika dia menolak? Dia tidak mencaci, tidak hanya mencaci, bahkan kotoran unta disawatke. Bagaimana kaum kafir Quraisy Mekah, Abu Lahab, Abu Jahal mengadakan rap untuk membunuh Rasul? Langsung. Tingkatane mukhlasan, dunia maya wis loro ati. Cemeng. Jari arek saiki cemeng lah ngoten. Wis ben. Biarlah, gak apa. Satu yang seperti itu, masih yang lainnya juga ada yang mau menerima, lainnya apa? Saya sendiri gini Pak, ngapunten, nyun sewu ya, nyun sewu. Laksana saya itu umpama, induk ayam, saya punya anak ayam. Mau maghrib, saya undang, ayo masuk maghrib, mlebu lah ngaten nggih. Monggo maghrib. Ayo masuk, ngandang tidur. Ada anak ayam iku sing gregetno. Repot mencari makan. Saya undang, sik mau tidak? Sik tetap enggak mau. Ditunggu enggak ambek induk ayam? Tetap ditunggu. Tetap ditunggu. Makanya saya tetap menunggu kesadaran kau. Itu proses kau memanggil aku anjing, itu proses enggak apa-apa. Aku ikhlas kok, ridho. Enggak apa-apa. Tak tunggu kesadaranmu, monggo. Tapi mohon maaf, nanti ada batas waktunya yang disebut dalam Al-Quran as-sa'ah. Hatta idza ja'a ajaluhum. Kalau sudah seperti itu, enggak cepat-cepat. Kau ada garangan, tahu garangan ya? Nyaut kau. Ya, saya memang susah. Tapi saya enggak bisa menolong. Sebetulnya saya itu kasihan. Tapi bagaimana saya bisa menolong? Kau sudah disaut garangan. Yang terjadi mboke kene njero kandang, di dalam kandang nangis. Ya Allah. Mau menolong nggak bisa.
nggak bisa. Karena sudah waktunya masuk kandang, nggak cepat-cepat masuk kandang. Kecuali belum waktunya waktu sandak kadang le dibelani mati Pak ambek mboke. Ada ulung-ulung alap-alap atau garangan apa? Sapu. Dikabluk langsung. Dia membenturkan dirinya hanya satu tujuannya untuk menyelamatkan anak. Ditaruhkan nyawanya, disapu, dikabluk sing namanya alap-alap apa namanya itu? Ulung-ulung bahasa mriki. Kalau bahasa nasional Raja Wali elang. Akhirnya tarung walaupun dia menghadapi resiko yang amat tinggi yaitu kematian. Kadang-kadang kalau sudah tidak mampu mesti petok. Itu artinya minta pertolongan terhadap orang-orang. Bila mampu garangan disapu supaya anaknya lari lah gitu dah. Tapi kalau sudah maghrib Pak, gak iso. Nggak bisa. Min qabli ayyatiyakumul adab summa la tunsurun. Kalau kembalimu kepada Allah, sadarmu pada Allah itu setelah kematian, summa la tunsurun, saya tidak bisa menolong. Karena yang ada pertolongan di situ hanyalah dari Allah. Artinya jenengan sing durung solo, sing durung ono rindu berjumpa pada Allah, yang tidak ada rasa ingin bertemu Allah, itu yang tidak bisa ditolong. Tapi jenengan kalau sudah ada rasa rindu pada Allah, ingin berjumpa, bentuknya sampai melanggengkan dzikir, itu bisa ditolong bos. Wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur. Kata Allah, ya iki kawula ngrepotno aku. Mulih njok disusul. Mestine mulih iku budal sendiri. Tapi njok dijemput. Nah, tapi ya dijemput Pak kali Allah. Tidak dijemput oleh malaikat sing kereng nih mboten. Ini jangan diartikan selain Allah yang menolong, selain Allah yang menghantarkan. Jangan. Sampai harus yakin semua yang menjemput di sini adalah hanyalah Allah. Cuman dimajasno. Kadang-kadang dimajasno. Allahnya itu memajaskan datnya terhadap makhluknya. Seperti contoh, malam hari ini Allah memajaskan datnya pada diri saya. Artinya jangan punya iman sampai iku yang memahamkan, yang memberikan wejangan itu adalah saya seorang makhluk yang tidak bisa apa-apa sama dengan panjenengan. Jangan. Iman sampai yang mendidik jenengan, yang menuntun jenengan itu adalah Allah, bukan saya makhluk. Innama ana basarum mislukum, kata Rasulullah di dalam surat Al-Kahfi, aku iki sama dengan kau, tidak bisa menolongmu. Yang menolongmu itu adalah Allah. Sama. Jangan kau puja-puji sembah aku, puja-pujilah siapa yang ku sembah. Minta tolonglah siapa yang aku minta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lah ini. Makanya keliru betul Pak. Jenengan nek punya persepsi iman yang mengajarkan ini makhluk. Tapi gak apa-apa. Nek cara syariate, sapa sing ngaji? Guson. Wis gak apa-apa. Tapi hati sampean harus merujuknya pada Allah. Buktinya kalau tidak ada Allah di dalam diri kita, di luar diri kita, iso amuklason iku ngomong dewi. Halo? Nggak bisa. Kasih contoh ini, kasih contoh. Kalau kita sudah masuk pada aslinya ya. Oke.
Ini Pak ya, sekejap ya. Ben iki nggak namanya alustrinasi apa? Ilustrasi. Iki rokok, si tak kurep nih ini. Iki rokok makhluk napa senes? Mukhlason iki jenengan makhluk senes. Rasulullah Muhammad ibnu Abdillah makhluk apa senes? Oke. Iki Korean juga makhluk. Inilah status kita sesungguhnya. Seperti Korean dan rokok. Jelas hadisnya dalile Qur'ani la haula wala quwata. Tidak punya yang namanya daya upaya apapun. Lah ngoten nggih. Apalagi kekuatan apapun. Si mandek dilek. Cari rokok. Rek Korean, sumeten aku po. Iki misale. Saged nyumet dhewe. Pasti ada unsur yang berikutnya. Sang yang berperan. Siapa? Deh saya. Rokok iki di tokno. Lho contoh maksud kula. Sampeyan cek dong. Ngapunten ya. Contoh lho iki lho ya. Contoh itu harus ada, gitu loh. Biar paham. Nek jenengan delok satu sisi, delok makhluke, koyok-koyok Korean iki duweni manfaat ya, utawa bisa mendatangkan mudarat. Kalau kita itu hanya memandang satu sisi saja, ya seperti ini jadinya. Sampai tidak akan pernah siapa yang melakukan. Paham gak? Oke, sekarang kita memandang satu sisi lain. Saya yang ngorekno. Kalau jenengan memandang sayanya bukan makhluknya ini, apa yang terjadi? Mesti sampai kebenaran itu terjadi. Oh, Korean itu sebetulnya tidak bisa menolong jikalau tidak ada yang menggerakkan. Jelas? Oke. Sama dengan apa pada malam hari ini? Kalau jenengan melihat makhluknya, ya seperti melihat ini. Sampai kapanpun sebetulnya makhluk itu tidak bisa memberikan manfaat dan mendatangkan mudor. Qur'ane jelas bos wisan. Golekno dhewe aku masuk terus ndudunno. Golek dhewe. Tapi jenengan ketika melihat Allahnya dengan ainul basyirah jenengan, itulah etika. Fa'budu hadza siratum mustaqim. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu. Hatimu ikut nontok Allah, hadza siratum mustaqim, itulah jalan yang lurus. Jelas ya? Oke. Contoh titik. Nah. Oke. Ada lagi? Ya, aman mlebu mik. Nek gak mlebu mik gak tak terima aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apunten singkat mawon. Napa saged kita sampai datang wusul datang Gusti Allah tanpa melalui bimbingan kedah harus piat datang guru mursyid. Mekaten ngapunten saten. Nggih. Tinggal mandangnya dari mana? Mandangnya dari mana? Sebagai pedoman di Al-Quran, selain Allah tidak akan pernah bisa menolong. Iki pedoman mawon, tapi ini kok dioncai. Selain Allah tidak akan pernah bisa menolong satu dengan yang lain. Sebab tidak ada pertolongan kecuali adanya dari Allah. Selain Allah tidak bisa mendatangkan mudarat atau manfaat.
Berarti selain Allah itu disebut makhluk, ya. Yes. Bingung iki nek kita untal mentah-mentah ayat ini. Bingung. Ya, bagaimana biar kita tidak bingung? Pandanglah dua kacamata. Itulah kacamata syariah dan kacamata hakikat. Kalau kita hanya memandang kacamata hakikat aja, nyon apa? Mesti geger. Sopo sing ngorek? Allah. Gak bingung ngeten iki. Padahal bener, nggih. Tapi kacamata syariat salah. Kacamata syariat mengatakan, ya sing ngorek ya makhluk mukhlason iki. Lah ngoten nggih? Yes, oke. Tapi jenengan empun ngantos, jangan sampai hanya memakai kacamata satu. Supaya iman kita itu condongnya itu tidak rohiben, tidak selain Allah. Dari kacamata syariat jawab saya, tidak bisa Pak. Karena kacamata syariat itu melihat makhluknya. Kita kalau tidak ada wasilah, mohon maaf ya, tidak memakai wasilah, tidak memakai guru yang menghantarkan kita pada Allah, nggak bisa Pak. Itu jawaban secara syariah. Tapi kita jangan bersikukuh pandangan ini saja. Kita harus memandang dari sisi hakikat juga. Pandangan dari sisi hakikat itu dengan kolbun, dengan hati, bukan dengan akal. Pandangan syariat kita memakai dengan pandangan akal, Pak. Sebab secara akal manakala korean itu tidak dinyalakan, gak mungkin rokok itu akan bisa metu genine, gitu loh ya. Iki hukum sebab akibat. Yo gak iso bos, nek gak percaya, ayo muten cok ae rokok iku. Gak usah ditekakno korean. Yang ini Pak terus. Akal nggih? Ngapunten, dengan coro akal inilah Nabi Adam pernah kepleset gara-gara buah huldi. Allah sudah katakan, Adam, wala taqraba hadhihi syajarah, jikalau kau ingin terus kekal abadi di surga ini, domisili ini, satu hal yang tidak boleh kau lakukan, jangan pernah kau mendekati, boten makan. Mendekat. Qur'annya itu mendekat, Pak. Umumnya kan kita artikan memakan toh ya. Memang iki makanya kula mengatakan kalamnya itu kalam baligh. Udah susah. Padahal maksudnya tidak mendekat yang dimaksud. Wala taqraba hadhihi syajarah. Artinya gini, Pak. Buah huldi itu kan nyantole ada di pohon huldi. Lah gitu dah. Kau akan dikatakan makan kalau sudah mendapatkan buahnya. Lah gitu dah. Kau akan bisa mendapatkan buahnya jikalau kau mendekat pohonnya. Makanya mengapa Allah dengan hukum yang sangat berhati-hati di dalam Al-Quran Allah katakan kalimatnya wala taqroba. Sebab manakala Adam itu mendekat mesti kepingin. Kalau sudah kepingin mesti kegelincir bagaimana cara mendapatkan suksesnya apa yang diinginkan. Pak nyun sewu, Allah kan berkata, Adam, selama kau tidak mendekat, kau akan hidup kekal selama-lamanya di surga. Iblis Pak, glunuk gitu. Adam,
Jadikanlah saya sebagai penasehatmu. Apa sih artinya khuldi? Kekal. Kau kalau tidak makan, kau tidak akan kekal di surga. Karena pohon khuldi iki adanya di surga. Kalau masuk mboten, Pak? Masuk. Son. Kuwi kudu iman, rasa gurih seger iku rasa jahe ada di makhluk itu. Sebab jikalau kau tidak minum, gak akan mendapatkan rasa. Coro akal masuk nggih? Akal. Oke. Benar Pak, miturut kacamata, Anda tidak akan pernah bisa wusul pada Allah manakala menjawabnya dengan akal, manakala tidak dengan wasilah atau guru akhirat kita yang menuntun. Masuk akal nggih? Oke, saya tak ambil sih Pak. Eman-eman kado tak buka. Tapi tolong gunakan iman juga. Pandangan hati. Pandangan hati apa? Gini. Apakah Allah tidak kuasa menghendaki hambanya tanpa wasilah secara syariat? Aku tanya. Jikalau Allah menghendaki satu hambanya, siapa yang dikehendaki untuk sampai menghadap pada Allah bertemu tanpa wasilah yang dimaksud secara syariat? Jawab sampean pun dari syariat, pun dari akal, tapi dengan hati. Kuasa enggak Allah manakala? Lah niki nggih, menghendaki hambanya untuk bisa bertemu Allah tanpa wasilah. Iki sampean jawab dewe-dewe. Pernahkah Allah dikalahkan dengan akal? Innallaha ala kulli syai'in. Oke, tak kasih contoh yang mudah. Kuasa enggak Allah itu ada seorang wanita hamil tanpa suami, laki-laki. Kuasa enggak Allah? Itu yang menjawab iman, Pak. Kalau kita jawab dengan akal, enggak iso, enggak bisa. Di mana? Saya temukan enggak ada orang perempuan hamil tanpa laki-laki, lah gitu toh. Makanya kita jawab dari sisi mana? Menurut saya kita harus dua-duanya punya kacamata. Kalau punya kacamata dua, akhirnya jawabannya begini. Koyoi ya, koyoi. Memang sepertinya bisanya dia sampai pada Allah itu lewat wasilah. Koyok-koyok wasilah itu koyok-koyok lo ya. Bisa menolong sebab musababnya kita bisa sampai pada Allah. Tapi bukan berarti mutlak wasilah itu bisa menolong gara-gara bisa sampai sampai pada Allah. Enggak. Nek sampean iku mau imannya kandek, imannya berhenti di wasilah, tak jamin wallahi gak iso tutuk. Gak bisa. Sebab ada talinya ruh, talinya nafsu yang paling lembut di dalam hati jenengan. Nanti kita akan membahas basiroh. Paling lembut apa? Kita masih mengatakan selain Allah berlaku. Itu talinya ruh yang paling lembut dalam diri jenengan sehingga Anda tidak bisa usul pada Allah. Nanti ada dibahas gini Pak. Apa mungkin saya di Mojokerto dirantai dicagak bisa sampai ke Kediri? Selama rantai gak dilepas? Bisa? Gak bisa. Kecuali rantai itu dilepas. Jadi rantai yang paling halus adalah dalam diri masih ada rasa selain Allah, makhluk dirinya atau orang lain, makhluk intinya masih berlaku. Gak iso. Tapi gini Pak, kalau saya menjawabnya dari sisi syariah, sisi wasilah, betul.
tidak akan pernah kita bisa sampai pada Allah kalau tidak melewati memakai wasilah. Ada ayatnya, ada. Wajib kita cari wasilah. Sampeyan padosi ning Quran tentang wasilah. Di Google ditulis surat apa tentang wasilah. Di situ dikatakan wajib kau memakai wasilah manakala sampai pada aku. Nah, kita kalau melihat dari sisi kacamata dohir, ya wajib Pak. Kalau nggak wajib, malam ini tidak akan terjadi ngaji ini. Ini kira wasilah sih sami montok. Nah gitu loh. Lah, cara akal menjawab, iya, memang kalau tidak dijikan itu ya gak paham aku caranya. Maksud saya jangan berhenti di sini aja. Bila mana jenengan ingin sampai pada Allah, lepaskanlah makhluk dalam dirimu. Makhluk apa? Termasuk diri kita sendiri ataupun orang lain. Akhirnya nanti sampai itu masuk di dalam hukum di mana yang ditanyakan tadi ahadiyah menuju ke ahad. Jadi Bapak, jawaban saya secara pandang sudut kacamata syar'i tidak bisa. Kita itu sampai pada Allah tanpa wasilah. Tetapi kalau saya memandang dari kacamata hakikat, Allah tidak akan pernah bersekutu terhadap siapapun dalam menyelesaikan masalah apapun. Allah gak tumon, gak pernah jauh tolong yang lain. Gak pernah Allah minta pertolong. Terus ada pertanyaan, lah itu malaikat Israel disuruh menyabut. Lah pernah melihatnya malaikatnya, tapi yakin nggak Allah jenengan iki tanpa ada Allah yang ada di situ, malaikat itu bisa sendirinya mencabut? Makanya tergantung kita memandang dari sisi mana. Jadi pun bener Pak, pertanyaan jenengan pun leres, jawaban kula boten saged jila mana tanpa wasilah. Tapi berselangnya waktu perjalanan kita harus masuk pada keahad Allah. Bila mana jenengan pingin estu betul-betul sampai pada Allah di musyahadah, harus keimanan tentang selain Allah harus dilepaskan dalam hal apapun. Begitulah nggih menawi tasik bingung sampean takokake melih monggo. Sederhana kula sanjang, Rasulullah bisa mensafaati terhadap umatnya karena diizini oleh Allah. Wes iku sederhana. Pola sederhana nih. Tapi bukan berarti Muhammad ibnu Abdillah iki mutlak bisa menolong. Mboten. Sami kali jenengan kali kula saged mriki wau nek gak dilakokno Allah ya gak iso. Sehingga Allah meletakkan sifat kudrat dan iradahnya dalam diri jenengan, itulah bentuk Allah itu mengizini. Ngaten nggih? Oke, ada lagi? Di sana ngomong sampun deh, Pak. Jane ngene iki ana panitia nih. Komando, adi kula manut komando nih. Ya, satu kali lagi. Oke. Apunten ibu-ibu. Enten Gus tadi disampaikan oleh Gus Son bahwa yang berperan dalam diri semua manusia itu adalah Allah. Tapi ketika manusia itu berbuat mungkar atau syariatnya kriminal begitu, kenapa manusia yang bersangkutan itu yang bertanggung jawab di hari kiamat? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam proses kita itu mengakadiyah menuju akad, kita itu harus meninggalkan mencintai selain Allah, mencintai yang tidak mencintai selain Allah. Nah,
dalam hal hubungan kita sebagai suami istri misalnya, tadi dijelaskan jasmani dan rohani itu berbeda peran, tapi bagaimana jasmani itu tetap, rohaniyah itu tetap ikut terlibat begitu. Nah teknisnya bagaimana gitu supaya hubungan kita Tidak ikut terlibat. Nah, iya rohani biar tidak ikut terlibat jasmani, ngaten nah. iya begitu. Oke. Teknisnya seperti apa? Nggih. Gitu aja matur suwun. Pun. Adanya dihisab itu karena ada pengakuan. Adanya dihisab karena ada pengakuan si hamba. Dompetku Pak, umpama gak ono duwike, dihitung mboten? Tapi nek gak ono duwite, nah kalau ada uangnya mesti dihitung, ada nilai jumlah. Tapi nggak ada uangnya, mengapa kita ngitung? Itu ngapa? Artinya kalau semuanya jenengan iku sudah tajalikan pada Allah, ini konteksnya beda loh ya dengan kita yang duduk di takholi ya dah. Duduk di takholi kan pengakuan terus loh. Ya ini gara-gara ini akhirnya dihisab. Akhirnya tanggung jawab. Tapi kalau kita sudah kefanaan atas semuanya, atas diri kita sebagai makhluk, itu munculnya namanya af'alullah toh. Masa sih af'alullah, masa Allah ngitung Allah, masa Allah itu menghitung dirinya sendiri? Enggak mungkin toh ya, enggak mungkin. Jadi jawaban saya, karena jenengan karena kita itu merasa melakukan. Yes, iki sondok kontradiksi loh Pak dengan hukum-hukum di belakang. Sebab ada ayat juga. Jikalau kau melakukan kebaikan itu datangnya dari Allah. Jikalau kau melakukan satu kesalahan itu datangnya dari nafsumu. Yes, iku syariatnya bener supaya menungso iku orang lakoni maksiat ben nglakoni taat. Pendidikan cara syariat. Tetapi sayogjanya mestinya harus tajali gitu loh. Paham nggih? Satu. Nomor dua, sistem. Bagaimana caranya ketika jasmani ini berinteraksi bercinta pada sesama jenis lain jenis atau yang lainnya, bagaimana rohaniyah kita itu hanya mencintai Allah. Lah ngeten nggih? Apa sistematisnya? Triknya bagaimana? Jenengan kudu patuh hukum syariat, yo patuh hukum hakikat. Jadilah kau seperti ikan yang hidup di laut. Airnya garam, terasa asin. Mengapa ikannya tidak terasa? Jadilah seperti itu. Ikuto sistemi Rasulullah. Syariat beliau itu jadi hakikat supaya bisa makrifat Allah. Piye gambarannya gini. Apapun yang dilakukan dari segi fisik nggih, ruhaniyah sampean harus melakukan tajalli. Artinya harus lepaskan keakuan Anda yang merasa, yang meyakini, yang melakukan. Dengan begitu akan muncul di situ keakuan Allah yang berlaku. Ini caranya. Gak angel tagus, gak bahaya tahiku. Angel dan bahaya itu awal-awal. Bingung sampean, mosok sih Gusti Allah kelon. Lah ngono to? Bahasane akal selalu ikut iku. Udahlah, lakukan saja zikir apa yang telah dibimbingkan Allah itu tadi. Caranya begitu. Nanti soyo suwe, lama kelamaan perkara yang sulit tadi untuk ngeplek nih, kalau sudah terus menerus akan mudah. Mudah sekali. Orang-orang itu awalnya itu susah. Tapi
dia lewati masa-masa susah, dia akan menemukan satu kesenangan. Saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Orang yang belajar sepeda ontel awalnya itu yo jatuh Pak, angel, ngimbangi angel, tapi ketika jenengan gak putus asa belajar terus, akhirnya bisa nggak? Bisa. Begitulah logikanya seperti itu. Sama kita pada Allah untuk ngetrapno bagaimana jasmani kita interaksi, ruhaniyah kita tidak lalai Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiran wa qala aidan qiyamau wa qu'udan wa ala junubihim. No, perbanyak kau berzikir, baik dikala kau waktu berdirimu, jadikanlah hatimu zikir pada Allah. Jikalau waktu kau dudukmu, berbaringmu, jadikan itu berzikir pada. Yang kumaksud zikir itu adalah sadar diri bahwasanya semua itu karena, paham ya? Yes. Al-Fatihah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Salimna wal muslimin min afatid dunya wa adzabil akhirah wa ila auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina ila yaumis sa'ah. Nawwir qulubana ya Allah binuri hidayatika wa ma'rifatika wa ilaihim ya Fattahu iftah lana wa ilaihim bi futuhil arifin yassir lana wa ilaihim semua persoalan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.